panen. Ini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya faktor kebutuhan hidup, ya. Kemudian juga faktor kebutuhan untuk membiayai kembali proses usaha taninya, gitu. Karena butuh untuk beli bibit lagi, butuh untuk beli sarana input lagi, butuh untuk beli atau membayar tenaga kerja lagi dan sebagainya. Dan yang keempat, mahalnya angkutan lokal bagi kebanyakan daerah produksi, gitu ya. Jadi ketika sewa mobil mahal, apalagi daerahnya di pelosok gitu ya, pasarnya jauh gitu, itu akan mempengaruhi terhadap besar kecilnya dari margin. Next, profit margin. Profit margin, Ibu rasa untuk menghitung keuntungan udah pada pintar lah ya. Sama sih rumusnya, ke harga jual sama dengan harga beli ditambah biaya. Nah, kita lanjut aja ya. Farmer share. Apa itu farmer share? Nah, farmer share itu adalah besarnya bagian yang diterima petani dari harga yang dibayar konsumen atas suatu produk yang dinyatakan dalam persen. Rumusnya, SPF itu adalah share harga di tingkat petani, PF itu harga di tingkat petani atau farm, dan PR itu adalah harga di tingkat konsumen atau user dikali 100%. Nah, perhitungannya seperti ini. Lihat di sini ya. Ibu ini kan dulu, kecilkan dulu, enggak kelihatan. Nah, misalkan di saluran 1 68,18 itu diperoleh dari mana? Berarti harga di tingkat farmer, harga jual 15.000 dibagi dengan harga di tingkat konsumen akhir yaitu 22.000 dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 68,18. Begitupun di saluran kedua ya. 16.000 dibagi dengan berapa harga di konsumen akhir? 24.000. Maka hasilnya adalah 66,67%. Begitupun di saluran 3 sama perhitungannya seperti itu. Nah, berdasarkan teori, ketika farmer share itu di atas 50%, maka dikatakan efisien. Sebentar. Kok tugas individu? Nanti di akhir ada tugas individu ya. Farmer share sudah ada 4 karakter utama produk yang mempengaruhi tinggi rendahnya pangsa harga yang diterima oleh petani, yaitu kadar kerusakan, besarnya atau bulkiness produk, sifat musiman, perbedaan bentuk antara produk mentah dan produk akhir. Udah nggak usah dijelaskan ya ini. Efisiensi. Nah, ini ada efisiensi operasional, ada efisiensi harga ya. Ini yang tadi Ibu katakan ya, Mubiarto 87 yang mengutip tentang tata niaga dikatakan efisien itu seperti apa. Ini disebutkan bahwa apabila dapat memberikan balas jasa yang seimbang kepada semua pihak yang terlibat, yaitu petani, pedagang perantara, konsumen akhir. Petani sama pedagang perantara mungkin mendapatkan nilai berupa keuntungan yang layak gitu ya. Nah, konsumen akhir tadi berupa apa? Tingkat kepuasan yang ia peroleh. Gitu. Kita next langsung ya, menghitung efisiensi pemasaran. Caranya adalah, ini simbolnya EP itu efisiensi pemasaran. Biaya pemasaran dibagi dengan nilai produk yang dipasarkan. Kaidah keputusannya adalah EP lebih dari 1 berarti tidak efisien. Ketika EP-nya itu kurang dari 1 berarti efisien. Kita lihat di sini. Di pola saluran 1, nilai efisiensinya 0,04. Ini diperoleh dari mana? Total biaya pemasaran yaitu 939,18 dibagi dengan harga ya yang dibayarkan konsumen 22.000, maka hasilnya 0,04. Di pola saluran 2, total biaya pemasarannya berapa ini? 2.000 sekian ya, dibagi dengan harga di tingkat konsumen 24.000, maka efisiensinya adalah 0,09. Di pola saluran 3, total biayanya 2.300 sekian dibagi 24.000, maka 0,1. Nah, kalau lihat dari nilai masing-masing, ini masih memenuhi berdasarkan kaidah tadi ya, kurang dari 1, maka dikatakan efisien. Masih banyak nggak Bu untuk indikator? Masih banyak sebenarnya untuk indikator
efisiensi ya, nanti belum menghitung operasional dan sebagainya gitu ya. Kemudian dari struktur pasar itu masih banyak. Cuman Ibu yang kenalkan hanya ini saja dulu. Oke, kemudian selanjutnya adalah ada tugas individu. Silakan review jurnal ini ya. Diketik atau ditulis tangan asalkan rapi, kirim di Google Classroom maksimal hari Minggu jam 9 malam. Ini tugas individu ya. Formatnya nanti dibikin nama, kelas, kayaknya Ibu udah cantumkan deh di Google Classroom-nya, nanti dilihat aja. Lupa nama, kelas, tugas ke ini review jurnal gitu ya. Oke, sudah sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu? Udah gak usah lama-lama ya. Yang pasti ini akan keluar. Nah, ini sudah ada bocoran. Kemungkinan besar soal hitungan keluar. Biar nilainya bagus, dikasih bocoran. Ibu, permisi, saya izin bertanya. Ya, siapa ini? Tiara Ramawati, Bu. Ya, gimana, Tiara? Untuk review jurnalnya itu kita pilih salah satu atau gimana, Bu? Itu klik jurnal itu aja, udah Ibu kasih linknya. Iya, kan di situ ada, Bu. Hah? Apa udah satu aja itu jurnalnya? Satu aja. Oh iya. Oke. Asalkan jangan plak sama masing-masing ini, udah langsung kasih 0 semua itu. Baik yang memberikan, misalkan hanya diganti nama doang, udah itu dua-duanya Ibu kasihkan 0. Termasuk nanti misalkan tugas yang lainnya juga sama. Kalau misalkan ada yang seperti itu, misalkan sama persis, hanya copy paste gitu ya, copy paste dari temannya diganti nama doang. Dua-duanya baik yang nyontek maupun yang memberikan contekan ya nilainya masing-masing 0. Gitu. Oke, sudah ya? Bu, masih belum paham tentang efisiensi, Bu. Efisiensi pemasaran. Yang mana? Yang terakhir, Bu. Perhitungan Perhitungannya? terakhir. Oke, Iya. bentar. Sebentar ya, Ibu izin dulu ya. Bentar, Ibu WA dulu. Ada rapat jam 10, tetapi daring. Semangat, Bu. Iya, 4 kelas di hari ini. Nggak enak ya jadi dosen itu. Kenapa nggak enak? Bagian di pengajarannya kayak tukang obat ya. Terus aja. Tapi jadi amal jariah gitu kan. Ilmunya. Bentar. Oke. Ya. Nah, Ibu share dulu ya. Yang di poin terakhir ya. Iya, Bu. Nah, ini kan rumusnya untuk efisiensi pemasaran itu biaya pemasaran dibagi dengan nilai produk yang dipasarkan. Ya. Nilai produk yang dipasarkan, biaya pemasaran dibagi nilai produk yang dipasarkan dengan kaidah keputusan EP lebih dari 1 berarti tidak efisien, EP kurang dari 1 berarti efisien. Lihat di sini. Misalkan di sini yang di pola saluran 1, berapa biaya pemasarannya? Total biaya pemasaran 939,18 kan? Nah, kemudian dibagi dengan tadi apa namanya? Harga ya. Atau nilai produk yang dipasarkan. Berarti di sini harga produknya di tingkat konsumen berapa? 22.000. Maka 939,18 dibagi dengan 22.000 hasilnya adalah 0,04. Nanti silakan dicek takut Ibu salah ngitung ya. Begitupun di yang saluran 2. Berapa total pemasarannya? 2.053,78 dibagi dengan harga produknya di saluran 2 itu 24.000, maka efisiensinya adalah 0,09. Di pola saluran 3 total biaya pemasaran, ini total biaya pemasaran itu dari masing-masing lembaga ya dijumlahkan. Maka nanti diperoleh 2.340 dibagi dengan harga beli atau nilai dari produk 24.000, maka hasilnya adalah 0,1. Nah, masing-masing nilai ini kan berada di kurang dari 1 kan?
maka dikatakan bahwa saluran tersebut masing-masing dikatakan terkategori